Di sini saya akan menjelaskan materi tentang LGBT. Yang pertama, pengertian LGBT. LGBT adalah singkatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian yaitu pasangan perempuan dengan perempuan, wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, atau disebut sebagai wanita homoseksual. Gay yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai laki-laki homoseksual. Biseksual yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tertarik kepada kedua jenis kelamin baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Transgender yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Orang transgender kadang-kadang disebut transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk merubah alat kelaminnya. Yang kedua, dasar keharaman LGBT. Dasar keharaman LGBT salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Dan yang terakhir, dampak negatif LGBT. Pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. LGBT menimbulkan penyakit dan merusak tata kehidupan sosial. Materi selanjutnya yaitu tentang membunuh. Yang pertama adalah larangan membunuh. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33. Yang kedua, dampak negatif membunuh. Pertama, bagi pelaku pembunuhan. Dari aspek psikologis, orang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa. Adapun dalam konteks keagamaan, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam. Kedua, bagi keluarga korban dan masyarakat. Pembunuhan adalah kejahatan agama dan kemanusiaan. Dampak pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga masyarakat. Bagi keluarga korban, dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang khamar. Pengertian khamar secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. M. Quraisy Shihab menjelaskan khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Sudah menjadi ijma' ulama bahwa minuman keras atau khamar itu hukumnya haram. Mengkonsumsinya adalah termasuk salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Materi yang kedua yaitu dampak mengkonsumsi khamar. Yang pertama, melanggar larangan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Yang kedua, memicu perbuatan jahat lainnya. Yang ketiga, terlarang melaksanakan ibadah. Yang keempat, mendapat sanksi, yaitu sanksi agama dan hukum. Materi yang ketiga yaitu menghindari perilaku minum khamar. Yang pertama, meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak. Yang ketiga, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. Yang keempat, menghindar diri dari lingkungan yang tidak baik. Materi yang keempat yaitu hikmat larangan perilaku minum khamar. Yang pertama, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan. Yang terakhir, menjaga hati agar tetap taqarrub kepada Allah dan mengerjakan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmat. Pengertian liwat. Kata liwat bukan kata asli bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam, asing atau non-Arab. Istilah liwat digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang lelaki dengan cara memasukkan zakar ke dalam dubur lelaki lain. Liwat adalah suatu penamaan yang dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam.
karena yang pertama kali melakukan perbuatan ini adalah umatnya Nabi Lut alaihissalam. Nomor 2, dasar keharaman liwat sudah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan surat Al-A'raf ayat 33. Yang ketiga, dampak negatif liwat. A. Dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifun, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 81. B. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Kalau zina akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga, namun liwat akan lebih berbahaya daripada zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi judi. Yang pertama, pengertian judi. Judi adalah suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan atau permainan. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, ada unsur-unsur judi. Unsur-unsur judi terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, ada permainan. Adanya perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, untung-untungan. Yang ketiga, ada taruhan. Taruhan merupakan unsur penting dalam perjudian. Para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan atau perlombaan yang dijadikan taruhan. Yang ketiga, dampak negatif perilaku judi. A. Judi adalah perbuatan rij yang berarti kotoran manusia, bau busuk, dan menjijikkan. B. Judi adalah perbuatan setan. C. Merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. D. Menghilangkan semangat untuk bekerja. E. Melupakan zikrullah dan sholat, karena orang yang judi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperoleh. Yang keempat, menghindari perilaku judi. A. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. B. Setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. C. Berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. D. Senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah, baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, ada hikmah larangan perilaku judi. A. Melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. B. Etos kerja akan meningkat. Maksudnya, produktivitas individu dan masyarakat akan selalu meningkat. C. Rezeki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. D. Memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. E. Terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah atau kehormatan individu dan masyarakat.